Beberapa tahapan dalam melakukan percobaan atau eksperimen. Yang pertama itu merumuskan masalah. Di sini kita harus menyusun suatu masalah. Misal, pada suatu daerah terdapat wabah diare. Nah, itu masalahnya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu di sana ada wabah diare, maka kita harus menyusun dasar teori. Diare itu disebabkan oleh apa? Nah, seperti itu. Nah, teori di sini harus didasari oleh teori yang kuat. Nah, diantaranya yaitu dari karya ilmiah atau dari buku. Nah, selanjutnya setelah teorinya ada, maka kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau praduga sementara atau kesimpulan sementara. Nah, hipotesis ini misalnya, diare tersebut dikarenakan makanannya yang tidak higienis. Nah, itu adalah dugaan sementara. Setelah kita memiliki dugaan sementara, selanjutnya kita akan mengumpulkan data. Apakah benar diare tersebut gara-gara makanan yang tidak higienis? Nah, di sini kita akan mengumpulkan data dari hasil observasi di lapangan. Nah, setelah dapat data, maka kita akan menganalisis dan interpretasi data. Nah, di sini datanya itu dianalisis, apakah ada hubungan korelasi antara makanan yang tak higienis dengan diare. Nah, setelah dianalisis, barulah kita akan menarik kesimpulan, ternyata benar bahwa diare tersebut dikarenakan makanan yang tak higienis. Nah, setelah melakukan percobaan, keterampilan selanjutnya itu mengkomunikasikan hasil. Nah, bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk tulisan, mengkomunikasikan hasil itu dalam bentuk laporan ilmiah. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang termasuk pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kedua, tinjauan pustaka. Nah, pustaka ini buku-buku ya biasanya. Yang termasuk tinjauan pustaka, yang pertama kajian teori, kajian dan hasil-hasil penelitian, rumusan hipotesis. Bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian itu cara kita meneliti. Nah, di sini harus ditentukan variabel. Variabel itu adalah komponen komponen X dan komponen Y apakah berhubungan atau tidak. Nah, kemudian ada rancangan penelitian, sasaran penelitian, alat dan bahan, prosedur pelaksanaan penelitian, rencana analisis data, jadwal penelitian. Bab keempat ada data dan pembahasan, deskripsi data, interpretasi data, uji hipotesis dan pembahasan. Bab kelima kesimpulan dan saran, kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran. Nah, ini merupakan susunan dari karya ilmiah. Nah, dalam penelitian IPA, seorang peneliti atau seorang pembelajar IPA harus memiliki sikap ilmiah. Di antaranya, yang pertama harus mengenali fakta dan opini. Di sini jangan termakan berita hoax, berita bohong. Kita harus tahu mana itu fakta, mana itu opini. Fakta dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, konkret. Kalau opini itu hanya sebatas opini, hanya sebatas pendapat. Nah, itu. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu. Harus banyak penasaran. Ini kenapa bisa begini, itu kenapa bisa begitu. Nah, itu. Tapi tidak hanya ingin tahu saja, tapi harus dikembangkan, dicari jawabannya, seperti itu. Yang ketiga, berani mencoba dan tidak takut gagal. Jelas harus berani mencoba. Yang keempat, jujur dan teliti.